Segala puji bagi Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk, serta sebagai panduan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillahilladzi yuqallibul laila wan nahar wa yudabbirul amra bihikmatihi wa ilmihi. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mengganti siang dengan yang malam, lalu mengatur pergantiannya dan mengatur segala urusan kita dengan hikmahnya dan pengetahuannya. Ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk sama-sama kita belajar menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjut ke, ke pertemuan kita yang selanjutnya ya, untuk ulumul Quran. Suara saya apakah jelas terdengar? Jelas Ustadz. Jelas, Baik. Ustaz. Kalau ada nanti keluhan bisa langsung disampaikan saja ya. Akan share screen. Baik. Sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah, Sudah Ustaz. Ustadz. Ya, materi kita pada hari ini adalah Ad-Darsul Asani At-Tafsiru Baina Suwari Makiyati wal Madaniyati Dirasatu fi Khasaisi wal Manahij. Kita hari ini akan belajar tentang ayat-ayat Makiyah dan ayat-ayat Madaniyah ya. Buat apa, Bu? Zam, aku minta tolong. Oke. Jadi kemarin kita sudah bahas ya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan masuk ke tafsir surat Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa kok ada surat Makkiyah? Kenapa kok ada surat Madaniyah? Kita lihat karakteristiknya ya dan manahij atau metodologinya. Sebelumnya kita akan lihat dulu ya apa namanya bagaimana ara'ul ulama ba'da a'immatul mazahib ilal asri al-hadis haulal Quran. Kita akan melihat dulu bagaimana pendapat para ulama ya terkait dengan yang namanya eh, Al-Quran. Kita harus ingat bahwa yang kita pegang itu adalah perkataannya para ulama, bukan perkataannya Pak Hari atau Ustadz A, Ustadz B, tapi perkataannya para ulama. Ya. Misalnya Abu Ubaid Al-Qasim ya, itu mengatakan Al-Quran jami'un likulli ilmin. Maksudnya apa tuh? Al-Quranu jami'un likulli ilmin. Al-Quran itu mencakup seluruh ilmu. Wa fihi bayanu kullin syai'. Dan mencakup seluruh yang terdapat penjelasan atas segala sesuatu. Nah, itu menurut pendapat ulama dari Ubaidnya. Lalu misalnya At-Tabari ketika berkomentar tentang Al-Quran dalam kitab
Jami'ul Bayan At-Tamwil At-Ta'wil ya, Jami'ul Bayan At-Ta'wil, dia mengatakan Al-Qur'anu bayanul linnas wa huda fala yuhtaju fihi illa bil ilmi. Al-Qur'an adalah penjelas bagi manusia dan juga petunjuk. Fala yuhtaju fihi illa bil ilmi. Maka tidak boleh berhujjah ya, tidak boleh kita berkomentar kecuali dengan ilmu. Jadi Al-Qur'an itu hujjah ya. Itu menurut siapa? Tobari. Itu Jami'ul Bayan Ta'wil, itu tafsir Tobari yang tebal sekali ya. Tidak bisa apa namanya? Lihat dulu. Itu menurut Tobari. Terus yang selanjutnya menurut siapa nih? Ya. Menurut Ghazali, Imam Ghazali ya. Lalu menurut Ibnu Taimiyah, lalu menurut Ibnu Katsir apa? Pendapat-pendapat para ulama ini harus kita pegang. Ini yang menjadi rujukan referensi kita ya. Ada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, ulama India ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu kelihatan ya ininya, mau dibesarin lagi enggak? Ya. Tanian isu tafsirul Makki. Yang kedua, kita akan belajar yang namanya adalah karakteristik tafsir yang ayat-ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu berbicara tentang apa? Yang pertama, tauqidu alal aqidati wa tauhid. Ya. Dia berbicara tentang akidah dan tauhid. Yang kedua berbicara tentang ad-da'wah ila sabri wasabat. Yang ketiga nanti akan kita elaborasi ya. Yang ketiga ya, isu tafsirul maki itu berbicara tentang al-uslub qasirun wa wa qawi. Ya. Lalu yang keempat ya, isu tafsir al-maki, dia akan bicara tentang tarkizu alal yaumil akhir wal ba's, tentang hari akhir ya. Oke, kita satu-satu dulu ya. Jadi karakteristik tafsir Makkiyah yang pertama adalah tauqidu alal aqidati wa tauhidi. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah penekanan pada tauhid. Jadi ayat-ayat Makkiyah itu menekankan pada yang namanya adalah ayat tentang tauhid. Tauqidu alal aqidati wa tauhidi. Misalnya surat apa? Ada yang tahu surat Al-Ikhlas? Yang bisa bacakan surat Al-Ikhlas? Siapa yang membacakan surat Al-Ikhlas? Boleh ya? Bisa Ustaz. Eh? Bisa Ustaz, Ana Ustaz. Ya, nama silakan. Kurang keras di saya suara, maaf. Oh iya, nama saya Firman, asal dari Tidore, Maluku Utara. Oke, Ustaz, silakan surat Iya, Al-Ikhlas. bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, irama juga apa-apa, nggak apa-apa pakai irama. Oh, oh pakai irama ya, Ustaz. Ya. Baik. Dikeluarkan semua jurusnya ya. Oh iya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baik, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ustaz Firman ya. Ini qori kita nih ya, Masya Allah. Nah, jadi sudah tadi dibacakan oleh Ustaz Firman bahwa karakteristik ayat Makkiyah yang pertama apa tadi? Tauqidu alal aqidati wa tauhidi. Apa Ustaz Firman? Karakter yang pertama bisa diulang? Halo? Cek cek. Suara kedengaran suara saya? Iya, Ustaz.
agak Ah, kurang. yang di layar coba tadi. Yang karakteristik yang pertama apa? Ada yang mau bersuara boleh ya, nggak hanya Ya, Ustaz. ya silakan. Siapa namanya? Satrio, Ustaz. Ya Mas Satrio silakan. Jadi karakteristik yang pertama apa namanya? At-tawqidi ala aqidati wat-tauhidi. Ah, jadi at-tauqidu 'alal aqidati wa tauhidi. Maksudnya apa itu, Mas Satrio? Penekanan pada Penekanan pada akidah dan tauhid. ah, penekanan pada al-aqidah wa tauhid. Nah, menurut Ibnu Katsir ya, ayat ini itu sudah merangkum penjelasan yang paling ringkas tentang apa? Tentang tauhidul asma wa sifat. Ya, menurut siapa? Menurut Ibnu Katsir. Ah, bahkan menurut Imam Syafi'i, jika manusia hanya merenungkan surah ini saja, niscaya sudah mencukupi dirinya sebagai hujjah. Ya, menurut Imam Syafi'i, jika manusia hanya merenungkan surat ini saja, maka kita sudah mencukupinya sebagai hujjah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut surah ini sebanding dengan apa? Sepertiga Al-Quran. Nah, jadi kalau kamu misalnya sudah baca 3 kali, ya, karena kan Rasulullah mengatakan ini sepertiganya. Kalau baca 3 kali, maka sama seperti membaca Al-Quran. Maka ada sahabat Nabi itu yang sangat mencintai apa namanya suratul Ikhlas ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kecintaanmu pada surat ini maka memasukkanmu ke dalam surga. Nggak apa kalau kita memang sukanya sama surat-surat yang pendek ini. Jangan kita, aduh antum nih hafalannya cuma ini aja ya. Kenapa nggak panjang-panjang? Dia cinta sama surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, kecintaanmu pada surat ini memasukkanmu ke surga. Oke, yang kedua, karakteristik yang kedua apa? Bisa dibacakan? Surat Makkiyah yang kedua. Boleh dibacakan sama siapa? الدعوة أنا أستاذ Ya, boleh. Silakan. الدعوة إلى الصبر والثبات. Ya, ada waktu ila sabri wasabat. Oke. Yang kedua adalah ad-da'wah ila sabri wasabat. Jadi karakteristik ayat Makkiyah yang kedua, ya, karakteristik ayat Makkiyah ya, ini masih bicara Makkiyah. Yang kedua itu berbicara tentang ad-da'wah, seruan ila sabri wasabat. Seruan kepada sabar dan keteguhan sabat itu ya. Misalnya dalam surat Al-Muzammil ya, ayat ke berapa? Al-Muzammil itu surat ke berapa? Surat ke 73 ya. Udah mulai sih. Ada yang mau baca surat Al-Muzammil ayat ke-10? Ya, Ustadz yang lain silakan. Ustadz yang ada boleh baca. Siapa yang mau baca? Surat Zain Ustaz. Al-Muzammil. Ya, sebutkan nama. Mangga, silakan. Surat Al-Muzammil ayat ke-10. Ayo, silakan. Nah, Ustaz. Fadal, fadal. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Ya, artinya ada di situ sekalian? Enggak ada Ustaz. Oke. Wasbir Itu ya ala ma sebenarnya itu Ustaz. yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersabarlah. Ya, tadi karakteristik surat Makkiyah yang kedua adalah
as-sabr, yaitu bersabar. Kalau Muzammil itu ada 10 dan sabar terhadap apa yang mereka katakan. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini kita diperintahkan nih kalau ada orang yang mengejek dakwah kita, ini dakwah apa sih ini katanya nih? Kok dakwah kok begini katanya nih, kayak celana ngatung-ngatung, ya, kayak jenggot-jenggot, kayak cadar-cadar. Maka sabar ya, wasbir, sabar. Jangan malah, kamu pada rambut keriting di jangan kamu malah ladenin ya. Itu pakai kerudung-kerudung, pakai kayak dililet-lilet kayak ular piton gitu. Nggak usah dijawab gitu ya. Wasbir. Al-Quran mengatakan, wasbir. Wasbir ala ma yaquluna. Sabarlah sama apa yang mereka Hansa, katakan. Hansa atau nada? Ya, Untung ditutup. sabar ya, sabar Bu. Ini ujian. Dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Kalaupun kita harus nggak bisa berdakwah sama dia, ya, siang malam itu kita nggak bisa dakwahin yang menghina kita, yang mengejek kita, maka jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nabi sama, Nabi juga ketika Nabi diejek, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia paling mulia. Tapi kalau diejek gimana? Dicaci, bahkan dilempari gimana? Malah kemudian mendoakan, ya. Nabi sholat malam tahajud itu doain siapa? Nah, doain orang-orang yang ngejek tadi, ya. Doain orang-orang yang mencaci tadi. Karena Al-Quran memerintahkan wasbir ala ma yaqulun. Itu berat sekali ya. Maka ayat Makkiyah itu ayat yang memang awal-awal fase Nabi ketika di Mekah itu berat sekali. Disuruh sabar ya. Jadi Nabi ketika doa malam sholat tahajud itu dikuatkan ya, asbabun nuzulnya ketika Nabi sholat malam tahajud ya. Lalu kemudian turun ayat ini untuk menguatkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ujian dakwah di Mekah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajran jamila. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga. Ada yang mau dibacakan karakteristik ayat Makkiyah yang ketiga apa? Al-uslubu qasirun wa qawiyyun. Al-uslubu qasirun wa qawiyyun. Siapa yang baca tadi? Ana Habibah Ustaz dari IAT Ustaz. Dari mana? Dari IAT Ustaz. Iya, IAT. Enggak, maksudnya dari daerah mana? Nah, dari Kediri Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini berapa prodi IAT? Semua ya? Semua prodi ikut ya? Nah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nah, maksudnya apa tuh? Tadi Mbak siapa? Mbak Habibah ya? Maksudnya apa tuh? Al-uslubu qasirun wa qawiyyun. Maksudnya apa tuh? Uslub yang pendek dan kuat Ustaz. Ya, uslub tuh ini. Apa namanya? Karakteristiknya tuh singkat. Qasir, pendek-pendek ya. Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa. Al-uslub. Gaya bahasanya, karakteristik surat Makkiyah tuh qasirun. Pendek-pendek. Wa qawiyyun. Pendek tapi kuat. Ya, qawi, kuat. Siapa nih? Banyak orang pendek, pendekar ya. Pendek tapi kekar. Nah, ini pas nih. Pas nih karakteristik untuk ayat Makkiyah itu pendekar. Pendek tapi kekar ya. Pendek-pendek ayatnya kan. Misalnya surat apa? Misalnya surat Al-Kautsar ya. Coba Ummu Habibah tolong dibacakan ya surat Al-Kautsar. Ayat 1 sampai 3 boleh. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, artinya? Nah, Ustaz. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurban.
Ya, ya, ayatnya Sesungguhnya orang-orang yang pendek-pendek ya. membenci kamu dialah yang Iya, terus. Halo, Nah, Ustaz. ayo Nuasil. Sesungguhnya tadi udah sampai mana tuh? Tadi sudah selesai. Ustaz. Diulang lagi, Ustaz, dari ayat pertama. Ya, boleh. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ya, barakallah. Fikum barakallah. Ya, jadi pendek-pendek ya, tapi masya Allah itu. Inna a'tayna kal kausar. Ini kisah nih ya, asbabun nuzulnya itu turunnya ayat ini itu penghibur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi itu dicela dan dicaci ya oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Kausar. Apa tuh Al-Kausar? Ya, sungai di surga yang khusus Telaga, Ustaz. diberikan. Ya, telaga ya. Haud, Nah, Ustaz. haud, haud di masiratu syahrin. Nah, ada beberapa riwayat mengatakan telaga, ada yang mengatakan juga sungai di surga. Kalau telaga, nah disebutnya haud, haud, telaga kausar ya. Masiratu syahrin, yang luasnya itu masiratu syahrin, seluas 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Itu airnya lebih putih daripada air susu. Ini adalah dan seterusnya ya, wakizanuhu kan nujumi sama dan terusnya itu digambarkan bagaimana indahnya itu Al-Kausar tadi hadiah kepada Nabi buah kesabaran. Maka teman-teman yang sabar hari ini berdakwah ya, yang ketika dicela, ketika dihina-hina dakwahnya itu cuma bisa senyum saja. Ini Allah sedang menyiapkan Al-Kausar yang lain ini untuk kepada orang yang sabar tadi ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari surat Makkiyah ya, yang qasirun wa qawiyun ya, pendek-pendek ayatnya tapi punya apa namanya ya, kuat ya, gaya penulisannya, gaya bahasanya singkat dan kuat. Ya, yang selanjutnya At-tarki Saya, azin Ustaz. Menang, Ustaz. على يوم الآخر والبعث. at-tarki nah, sebutkan nama dulu ya, sebutkan nama. Saya pengen kenalan. Zain Ustaz. Zain. Boleh, Ustaz. Ayo yang laki-laki dulu. Tadi perempuan selang-seling. Zain Sekarang Ustaz. laki-laki. Ikhwan. Ayo Mas Oke. Zainul. Nah, Zainul, at-tarki Mas iya bukan? Zain. Zain. Zain Abidin. Masya Allah, barakallah. Ayo, Masil. Iqra. At-tarkizu 'ala al-yaumil akhiri wal ba'thi. Ya. Artinya? Artinya memfokuskan atas pembahasan hari akhir dan hari kebangkitan. Ya, memfokuskan pada hari akhir dan hari kebangkitan. Contohnya surat apa nih? Waduh, Nah, surat apa ini? misalnya, yang kan pendek-pendek tuh banyak tuh tentang hari kiamat itu kan. Hari akhir di juz 30. سورة القارعة Adalah suratul Qari'ah. Al-Ghasyiyah. Barakallah. Az-Zalzalah Ustaz. Az-Zalzalah. Itu rata-rata tentang hari kiamat ya. Maka salah satu karakteristik, ya barakallah semuanya, barakallahu fikum, Masya Allah. Jadi salah satu dari ciri ya, apa namanya, surat Makkiyah itu tarkizu alal yaumil akhir ya. Itu bercerita tentang hari kiamat. Misalnya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Hari kiamat. Itu menggambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang, goncang itu kan berarti gempa ya. Gempa yang sangat dahsyat. Ini
menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan hari kiamat. Dan gaya bahasanya ini sangat retoris sekali nih. Untuk apa? Untuk bukan hanya tadi iza zulzilatil ard, bukan hanya ard saja yang bergetar ini, tapi al-qulub, ya, hati-hati kita pun bisa bergetar, berguncang tadi ya, dengan gaya bahasa tadi yang retoris sekali. Ini manusia itu digambarkan seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur. Maka ketika kisah ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya, maka sahabat semua menangis ini. Ya, saya nggak tahu ini semua pada nangis gak nih. Ya, ketika diceritakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya, untuk mengingatkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Maka para sahabat kemudian berkata, hati kami bergetar ya Rasulullah. Nah, seolah-olah merasakan. Karena yang bercerita ini Rasulullah ya. Maka kemudian para sahabat itu bergetar. Kalau yang nyeritain saya ini nggak bergetar. Nah, itu ya. Tapi kalau teman-teman nanti baca barangkali di sepertiga malam terakhirnya ya, sambil nangis-nangis, mengingat bagaimana kecilnya masalah kita dibandingkan dengan besarnya tadi janji Allah tentang besarnya hari kiamat tadi, maka masalah kita barangkali nggak ada apa-apanya ya. Kita masalahnya jangan dibesar-besarkan. Kita kecil-kecil. Katakan sama masalah yang besar tadi, hei masalah yang besar, saya punya Allah yang maha besar. Kata anak muda sekarang, nggak apa-apa nggak punya ayang, ya, nggak apa-apa nggak punya ayang, tapi punya Allah yang maha penyayang. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya, karakteristik ayat-ayat Madaniyah. Ya, ya. Oke, kita masuk ke apa sih karakteristik ayat-ayat Madaniyah? Ya, saya ada mau bacakan yang pertama. Yang pertama siapa? Yang pertama apa sih karakteristik ayat-ayat Madaniyah? Ana Ustaz, Ya, silakan. at-tashri'u wa tanzimul mujtami'. Oke, barakallah. Nama siapa? Hafsah Ustaz. Hafsah, insyaallah. Apa tuh maksudnya, Ustazah? Ana masih kurang paham Ustaz sama maknanya. Oke, sama-sama ya. Nanti koreksi saya juga ya kalau salah ya. Oke, yang pertama tadi menurut Mbak Hafsah Nah, dua itu. at-tashri'u wa tanzimu Jadi al-mujtama'i ya. satu tambah. Apa namanya? Karakteristik yang pertama at-tashri'. Tashri' itu apa? Syariat. Wa tanzim nizam, apa nizam? Ada nizamiyah, tanzim. Yaitu apa? Pengaturan sistem ya. Aturan. Al-mujtama yaitu adalah masyarakat. Nah, karakteristik ayat-ayat Madaniyah yang selanjutnya adalah yang berhubungan dengan syariat, tentang hubungan sosial masyarakat. Karena memang Nabi sudah membangun peradaban, ya. Maka suka ada namanya peradaban Madani. Nah, ini menganut konsep-konsep ini. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 178. Yang membacakan? Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 178. Mana Ustaz? Ya, siapa namanya Ustaz? Nizar Ustaz dari IAT Ustaz. Barakallah. Fadal. Al-Baqarah A'u- 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Insyaallah, barakallah. Afif. Tarjim, Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Allah barik. Barakallah. Ustaz. Oke, Ustaz, tadi Ustaz siapa? Nizar Ustadz dari Ustaz. IAT Ustadz. Dari daerah mana? Ustaz Nizar? Dari Jakarta Timur Ustadz, Cipayung Ustadz. Masya Allah. Qarib min huna. Naam, qarib Ustadz. Anta mazal taskun huna? Afwan lah, jadi Ustadz nggak mengerti bahasa Arab Ustadz. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustadz ini bagus bacanya ya. Barakallah. Ini sudah dibacakan oleh Ustadz Nizar ya. Barakallah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk kisos. Ya, ini menurut Ibnu Katsir, ini ayat menegaskan tentang keadilan sosial. Kan dipotong tangan ya, yang mencuri dipotong tangan. Hari ini apa yang terjadi? Kalau misalnya kita melihat hukuman yang terjadi, yang membunuh saja, kayak Sambo kemarin ya, itu polisi, lalu kemudian memanipulasi CCTV, memanipulasi segala macam yang untuk kepentingan dirinya, lalu kemudian akhirnya ketahuan. Lalu vonisnya apa? Ternyata bukan vonis mati. Nah, ini kalau dalam Islam, maka nyawa dibalas oleh nyawa. Yang membunuh dibunuh lagi. Maka itulah yang namanya keadilan. Ya. Maka ayat ini berbicara tentang keadilan. Berbicara tentang sosial. Berbicara tentang apa lagi nih? Hukum. Untuk menjaga darah. Jadi potong tangan, lalu kisos. Ya. Ini bukan menyeramkan, justru ini untuk menjaga darah. Makanya kenapa di Arab Saudi itu menjadi negara paling aman di dunia. Karena menerapkan tadi. Lalu bandingkan dengan Amerika yang katanya menganut sistem demokrasi yang paling canggih ya. Justru baru-baru ini ya kita lihat ya bagaimana orang ditembak ketika berbicara. Pelakunya hanya ditahan 3 tahun, 4 tahun, di penjara 5 tahun saja ya. Nah, artinya Al-Baqarah ayat 178, at-tasyri'u wa tanzimu al-mujtama, ini adalah karakteristik ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Ketika kaum muslimin sudah membentuk masyarakat yang ada di Madinah, maka perlu aturan pidana. Nah, makanya peraturan hukum itu baru boleh diterapkan kalau kita sudah yang namanya punya apa? Punya masyarakat. Pak, hukum Islam ini pertanyaannya bisa nggak diterapkan? Sementara apa namanya kaum muslimin ini sudah ada, ya, jadi kaum musliminnya sudah ada, tapi negara yang ada itu tidak menganut hukum Islam tadi. Maka ya tadi, ya, satu orang penguasa itu setara dengan satu orang presiden itu setara dengan seluruh penduduknya itu. Jadi kalau makanya itulah gunanya ya kita dalam hal ini belajar menguasai yang namanya ilmu pemerintahan.
Sehingga pemerintahan kita itu, baik dari sektor kementerian, dimanapun, bahkan lingkungan terkecil kita, imam masjid, itu wajib kita yang maju. Semoga apa tadi, ya, sampai nanti ke atasnya, sehingga tadi kita bisa menerapkan aturan-aturan yang jelas tadi. Kadang kita terlalu sopan ya. Ini banyak ustadz-ustadz yang suaranya lebih bagus, masjid-masjid. Malah kita, oh, antum aja silakan, antum silakan. Nanti pas dia jadi maju kita nyesel kan? Ah, itu bacanya gimana? Bacanya ya, aduhai lah gitu ya. Nah, itu jadi nggak usah, kita sudah belajar, kita harus menguasai simpul-simpul kekuasaan tadi ya. Oke, lanjut yang kedua. Apa karakteristik yang kedua untuk ayat Madaniyah? Kemudian Ustaz, Ya, silakan. Mbak Linda. mu'alajat. Nama Oh, siapa? Zain. Oh, Mbak Oh, udah ada. Mbak Linda sudah angkat tangan ini ya dari tadi ya. Oke, gini, Mbak Linda baca ininya, Mbak Zen nanti baca surat Al-Munafikun ayat 1 ya. Nah, Ustaz. Tafadhali. Mu'alajatu qadayan nafaqi wa ahlil kitab. Ya, barakallahu fikum Mbak Linda. Mbak Linda ya. Maksudnya apa tuh Mbak Linda? Penanganan, maaf kalau salah, koreksi Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Penanganan masalah orang-orang munafik dan ahli kitab. Ya, mu'alajah tuh ya ketika kita face to face. Kodo ya an-nifaq. Kata nifaq tuh orang-orang munafik ya. Wa ahlil kitab. Dan orang-orang yang ahlul kitab. Ahlul kitab tuh ya orang-orang yang masih berpegang pada kitab Taurat, kitab Injil ya. Ya, barakallahu. Silakan. Ayat berapa Ustaz? Al-Munafikun ayat 1. Oh, nah. Afwan. Munafikun ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah ya baik, Masya Allah. Barakallah. Terjemahnya? Apabila orang-orang munafik telah datang kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad SAW, qalu nashhadu, mereka berkata, kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, ya terus wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Apa Nana nggak bawa terjemahnya Ustaz? nggak apa-apa. Dan Allah lebih mengetahui bahwasannya engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta. Berdusta. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, Mas Mukal Karim. Zainal Abidin. Masya Allah, Ustaz Zainal. Ya, barakallah. Itu menerjemahkan tanpa terjemah ya, Insya Allah. Betul ya, terjemahnya betul ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, itu ngomongnya itu beriman, bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Rasul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka tahu bahwa mereka itu berdusta, maka ada surat khusus nih buat orang-orang munafik, ya. Mu'alijatu qadoyan nifaq. Ada surat khusus namanya surat Munafikun. Nah, maka menurut Imam Thabari, walaupun mereka bersumpah dengan lisan, Allah menegaskan kesaksian itu dusta. Karena Allah yang tahu isi hatinya. Siapa contohnya waktu itu tuh yang tokoh munafik Madinah? Ada yang paham? Ada yang ingat? Tokoh munafik Madinah.
Abdullah Abdullah bin bin Ubay. Ubay kalau tidak salah Ustaz. Satu-satu. Abdullah bin Ubay. Masya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu tokoh munafik Madinah itu pura-pura bela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru menjadi big biang gosip, biang fitnah ya. Sehingga Allah menurunkan surat khusus untuk membongkar sifat-sifat dari Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ya. Yaitu surat Al-Munafiqun. Ya, yang selanjutnya silakan. Udah ada yang angkat tangan Mbak Anita. Siapa yang mau baca ini angkat tangan Mbak. Bagus ya. Jaga berebut ya. Mana Bu Ustaz? Ani- Ada di sini ada dede bayi juga. Ya, Bu Anita silakan. Oh, Ya, tapi Ustaz. ini Irsyad. Eh, Irsyad. kalau salah maaf ya Ayo, Ustaz. ayo atuh, Assalamualaikum. Nah, ada yang dimaafkan nggak? Ada yang itu salah kita sama-sama belajar kok. Ya. Ayah tong malam, Iya. ayah makan, ayah makan. Al-uslubu atwalu wa aktharu tafsilan. Masya Allah. Barakallah. Itu benar bacanya ya. Alhamdulillah. Kata orang Arab, al-muhim anti tafhami wa ana afham. Yang penting kamu paham, saya paham. Udah benar gitu ya. Karena kita nggak lagi belajar bahasa Arab nih. Ya, nggak disuruh Arab kan? Ya. Ya, jadi al-uslub. Ya, al-uslub itu apa? Uslub itu tadi ya, gaya. Al-uslubu atwal, panjang-panjang nih. Maksudnya surat Madaniyah ini panjang-panjang. Wa aksar, panjang banyak lagi ya. Wa tafsilan. Tafsil itu apa? Rinci Eh, Ustaz. rinci, detail ya. Ada yang membaca surat An-Nisa ayat ke-3. Anu Ustaz, Siapa namanya? Ahmad Hasan dari IAT. Ahmad Hasan dari IAT. Silakan. Surah apa Ustaz? Surat An-Nisa ayat ke-3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Ya, barakallah. Terjem. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ya, barakallah ya. Jadi ini ayat favorit ya, ayat favorit nih. Kalau kita nggak mampu berlaku adil, dan pasti nggak bisa berlaku adil, ya. Ya adil, misalnya satu istri kita kasih 5 juta, 5 juta, bisa ya secara kuantitatif. Tapi kalau perasaan, mana bisa kita ya? Saya bagi hati saya setengah nih untuk si Aisyah, setengah lagi untuk Anissa, kan nggak bisa kan? Maka kita nggak akan bisa pernah berlaku adil, ya. Maka nanti kita akan masuk ke mana? Ya, ke ayat ini, ayat ketiga. Dan jika kamu wa in hiftum alla, dan jika kamu tidak mampu berlaku adil, alla tuqsitu fil yata. Jika kamu tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim fil yatama, fankihu ma toba lakum minan nisa. Ya, kalau kamu nggak mampu berlaku adil, apa?
Fawahidatan, ya. Fawahidatan itu maksudnya apa? Ya satu saja sudah ya. Maka seorang saja, nikahi seorang saja. Ini rinci sekali sampai Allah mengatur nih. Sebenarnya yang jadi korban ini adalah laki-laki. Ya, pada ayat ini korbannya adalah laki-laki. Tapi yang selalu dijadikan tersangkanya justru malah laki-laki ya. Ini laki-laki nih dengan ini nih pengen nambah lagi, pengen nambah. Padahal ini ayat ya, jika misalnya turun, ini yang dibebankan adalah laki-laki. Nggak semua laki-laki itu artinya mampu ya. Allah tahu laki-laki nggak semuanya mampu. Allah baca isi hatinya. Ya, Allah spill ini isi hati kita. Nah, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil. Ini jelas sekali. Ini aturan rinci sekali. Menurut Qurtubi ini aturan rinci sekali. Tentang apa? Poligami. Ya, syarat keadilan. Berat sekali nih untuk jadi laki-laki kalau misalnya harus menikahi ya. Karena kewajiban ini letaknya di pundak laki-laki bukan di pundak perempuan, maka laki-laki ini berat sekali menanggung syariat poligami. Kita ini menjadi tersangka terus padahal kita ini korban. Ya Ustadz ya. Nah, jadi ini berat sekali ya tentang poligami, syaratnya adalah adil. Nah, panjangnya ayat ini menunjukkan detail hukum keluarga. Parenting, nanti kita akan belajar tentang parenting ya dari ayat-ayat yang ada pada surat Madaniyah. Dan riwayat ini turun apa? Setelah perang Uhud ya. Kenapa perang Uhud? Karena banyak perempuan yang jadi janda. Lalu anak-anak kemudian menjadi yatim dan terlantar. Nah, Islam memberi solusi tadi itu dengan adanya syariat poligami. Nah, laki-laki itu sebenarnya keberatan karena nggak mampu, nggak adil ya. Tapi Islam memberikan perintah, maka mau nggak mau syariat ini harus kita jalankan. Nah, seperti itu ya barangkali ya untuk pertemuan hari ini. Karena sudah masuk azan. Karena biasanya saya di rumah ini kan lagi kerja di masjid. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustaz.